Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk kita sama-sama merenungkan tentang iman dan rasio. Ya, seringkali kita hidup dalam dunia ini, kita harus berpikir dengan rasio. Ya, seringkali rasio ini, tapi seringkali kita temukan rasio ini bertentangan justru dengan iman. Ya, misalnya kita lihat kalau misalnya Nabi Musa waktu dia pimpin umat Israel keluar dari Mesir, dia diuber sama Raja Firaun dan pasukannya, kemudian di depannya ada laut yang dalam, kalau dia nyebur dia mati, dia diam dia mati juga sama tentara Mesir. Atau dia ditangkap jadi budak lagi masuk ke Mesir. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk kita sama-sama memikirkan situasinya waktu itu. Musa bagaimana ya? Kalau dia berpegang pada rasio, dia akan bertanya kepada Tuhan yang memerintahkan agar tongkatnya dipukul ke laut. Dia akan bertanya, buat apa Tuhan masa tongkat saya dipukulin ke laut? Emang tongkat saya bisa ngapain gitu ya? Itu rasio. Tapi yang kita lihat Nabi Musa itu taat 100% kepada perintah Tuhan. Dia nggak mikir, dia langsung ketok. Dia taat, dia lakukan perintahnya Tuhan. Langsung tebelah lautnya. Tebelah dua, kering, bangsa Israel bisa nyebrang. Lantas waktu dia udah sampai di ujung, bangsa Mesir Firaun dan tentaranya masuk ke tengah-tengah laut, lautnya tertutup lagi, mati semuanya. Nah, ini terjadi mujizat ya waktu kita taat kepada perintah Tuhan. Nah, masalahnya seringkali kalau dalam hidup manusia, seringkali kalau nggak masuk akal, tidak masuk logika atau rasio kita, kita tidak mungkin bisa percaya kepada Tuhan. Tidak mungkin kita mau melakukan. Misalnya contoh ya, kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan, minta disembuhkan. Tapi kita sudah berdoa, kita ke dokter juga, minta obat, ya. Kita sudah minta obat, mungkin mesti menjalani perawatan. Tapi kalau ternyata gagal, mati juga. Jadi sebenarnya kita tunduk pada kebenaran firman atau pada kebenaran rasio manusia. Ini sulit Bapak Ibu ya untuk kita bedakan. Nah, tapi sebagai anak Tuhan katanya harus beriman. Kalau kita tidak beriman, kita berarti tidak percaya Tuhan. Kita tidak percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, nah, ini saya ingin ajak Bapak Ibu baca dari Ibrani, kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, waktu itu Nabi Musa dia nggak lihat keajaiban Tuhan bakal terjadi. Dia tidak lihat bahwa mujizat Tuhan akan terjadi.
tapi dia hanya taat. Tuhan bilang ketuk, dia ketuk. Ya, lantas terbelah dan mujizat terjadi. Jadi dalam beriman kita harus taat kepada firman. Nah, firman yang bagaimana? Setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, ya itu yang harus kita taati. Ya. Kenapa kita harus taati? Karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Kita baca, Bapak Ibu coba lihat dalam Yohanes, kitab Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman adalah Allah itu sendiri. Makanya kita harus percaya dan taat sepenuhnya kepada firman. Kenapa? Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Sudah ada bayangan ya Bapak Ibu ya. Terus kita masuk ke kitab Roma pasal 14. Kitab Roma pasal 14 ayat 23b. 14 ayat 23b. Saya bacakan ya. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kenapa segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa? Karena kita tidak percaya kepada firman. Kita tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, jalan kita menyimpang dari jalan Tuhan, maka kita jadi dosa. Nah ini ya. Jadi iman itu harus taat. Nah, dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 tertulis begini nih. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jadi kalau kita jadi anak Tuhan, kita jadi orang Kristen, kalau kita beriman, kita percaya penuh kepada Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan akan ada dalam hati kita. Kita tidak takut segala mara bahaya, kita tidak takut akan kelaparan, kita tidak takut segala macam. Karena hati pikiran kita semuanya terfokus kepada Tuhan Yesus saja. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah firman itu sendiri yang menjadi daging. Tapi dia adalah Tuhan. Karena dia adalah Tuhan, dia adalah pasti maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang, maha tahu, dan sebagainya. Karena itu hati kita jadi tenang dan kita tidak jadi khawatir akan hari esok. Karena kita tahu kita dipimpin, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus. Tuhan mengatakan, aku, kalau kamu percaya aku ada dalam kamu, kamu ada dalam aku, kita ada di dalam Bapa. Ya, kamu juga ada di dalam Bapa. Karena Bapa dengan Yesus itu adalah satu. Bapa dan Firman adalah satu. Bapa dan Roh Kudus adalah satu. Allah Bapa,
Allah Anak, Allah Roh adalah satu. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan, khususnya kepada Tuhan Yesus, ada damai sejahtera karena kita ada di dalam Dia. Ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau kita jadi orang Kristen, kita harus beriman. Karena kalau tidak beriman, kita dosa. Waktu kita beriman, kita percaya, kita taat, kita lakukan segala perintah Tuhan, maka akan ada damai sejahtera dan sukacita dalam hati kita. Karena kita sudah merdeka, dilepaskan daripada ketakutan, dilepaskan daripada segala dosa, dilepaskan daripada cengkraman, belenggu-belenggu orang jahat, sifat-sifat kedagingan, itu terlepas. Maka ada damai sejahtera. Kalau tidak, maka kita selalu ketakutan dalam hidup. Hidup kita selalu khawatir. Ya. Karena itu Bapak Ibu, percaya kepada Tuhan Yesus, percaya harus sepenuhnya. Kalau percaya sepenuhnya berarti kita harus bisa dan berani taat untuk melakukan semua perintah Tuhan. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, teman-teman semua. Nanti kita sambung lagi dalam renungan sebutir debu di episode berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, share. Supaya makin hari makin banyak orang yang dengar tentang firman Tuhan. Makin hari makin banyak orang mengerti, makin banyak orang yang melakukan firman dan mentaatinya dalam hidup, supaya boleh mendapat damai sejahtera sejati dari Tuhan. Sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati.